Assalamualaikum. Selamat datang di resep Mama Gia. Kali ini saya ingin membuat masakan yang dikukus, tidak digoreng-goreng. Ini saya akan membuat botok. Saya mempunyai teri, ada 100 gram teri. Kemudian saya beri air panas, direndam. Kemudian ini saya aduk agar semuanya merata, terkena air. Kemudian setelah beberapa menit ini saya cuci dan saya bilas, dan saya mempunyai 2 bungkus pete Cina ya, atau lam toro. Ini 2 bungkusnya harganya 5.000, dan saya punya 2 potong tempe sudah beberapa hari di kulkas. Eman-eman, ini langsung saya buka lam toronya dari plastik. Saya pindahkan ke dalam wadah. Begitu juga dengan yang satunya. Oh iya teman-teman, kali ini masak apa? Semoga video yang saya bagikan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Mungkin ada teman-teman yang sedang kebingungan atau sedang mencari ide untuk masak apa hari ini. Semoga dapat membantu ya. Kemudian ini saya cari kotorannya, takut ada kotorannya, namanya juga beli dari pasar ya. Kemudian saya pilih, ini ada yang hitam, saya bersihkan. Kemudian ini saya cuci. Nah ini kira-kira seperti ini. Setelah saya cuci, saya bersihkan agar tiris airnya. Kemudian tempenya saya potong-potong. Nah ini maklum ya, tempe kemarin eman-eman kalau dibuang. Ini sedap banget kalau kita buat masakan. Ini yang kerasnya saya buang. Kemudian saya mengirisnya tipis-tipis. Nah cara memotong tempenya silahkan sesuaikan saja dengan selera kita, apakah ingin yang besar-besar atau yang tipis-tipis seperti saya, atau jika ingin dihaluskan juga silahkan menggunakan chopper atau menggunakan cobek. Ini saya potong dulu semuanya. Oh iya, bagaimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, digampangkan rezekinya. Nah ini bahannya, bumbunya ini sedang saya cuci, dan ini saya menggunakan cabai hijau besar. Ini saya potong menyerong dan agak besar. Ini opsional saja, jika bunda-bunda atau teman-teman tidak ada, tidak usah digunakan. Kebetulan saya ini beli 2.000 dari warung dekat rumah. Ini saya pergunakan saja. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting. Ini juga opsional, silahkan tidak dipergunakan kalau tidak ada. Jika ada ingin dipergunakan ya silahkan. Sebetulnya memasak itu sangat mudah, tergantung kitanya saja ingin seperti apa. Yang penting mateng dan rasanya enak, gitu saja menurut saya ya teman-teman. Kemudian ini bumbu yang dihaluskan, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan kemiri. Juga ada kunyit serta kencur. Nah kira-kira seperti ini. Setelah saya haluskan, kemudian saya siapkan wadah. Ini saya beli kelapa yang sudah diparut 1 buah. Ini saya kerok dan saya ambil bagian dalamnya. Kemudian saya simpan di baskom ya sekalian. Kemudian saya masukkan terinya, lam toronya atau pete cinanya, kemudian tempe. Ini walaupun sedikit-sedikit jadinya banyak teman-teman karena dicampur-campur. Kemudian bumbu yang dihaluskan saya masukkan, dan saya ingin mengaduknya nanti sekalian saja setelah bumbunya masuk. Kemudian cabai merah dan cabai hijaunya. Kemudian saya tambahkan garam 1 sendok makan, gula 1 sendok makan,
Kemudian saya tambahkan ketumbar bubuk, ini kira-kira 1 sendok teh. Kemudian saya tambahkan kaldu bubuk dan saya campur. Ini kita campur sampai merata bagian bawahnya agar teraduk semua, campur. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman, bukan saya menggurui. Jika ada cara masak atau bumbunya yang berbeda atau yang tidak sama, itu mohon maaf saya ya, karena masak itu semuanya punya resep dan cara yang berbeda-beda ya. Silahkan saja ingin seperti apa. Dan ini terus saya campur, saya aduk. Jangan lupa dites rasa. Jika ada yang kurang bumbunya silahkan ditambahkan, dan sesuaikan juga dengan selera kita. Kalau di tempat saya ini namanya pelas, dan setiap daerah itu bisa juga namanya berbeda-beda, tapi lebih banyak atau lebih sering saya mendengar itu ya botok gitu. Kemudian ini sudah saya campur dan saya menyiapkan daun pisang. Ini daun pisangnya sudah saya bersihkan dan sudah saya layukan. Sudah saya potong-potong juga. Ini ukurannya agak besar. Kemudian saya tambahkan daun pisang yang kecilnya untuk di tengah, dan untuk membungkusnya saya coba seperti ini. Saya tekuk dulu, kemudian saya masukkan. Untuk banyak sedikitnya sesuaikan saja dengan ukuran daun pisangnya atau sesuai selera. Kemudian ini saya lipat sampingnya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa disematkan. Saya menggunakan tusuk gigi. Atau boleh juga seperti ini, tidak saya lipat ujungnya. Sesuaikan saja dengan cara kita. Tidak usah pusing-pusing, tidak usah adil-adil ya kalau di tempat saya bahasanya. Yang penting rapih dan tidak bocor, sehingga tidak berantakan isinya. Dan kemudian ini saya lanjutkan sampai selesai bahannya. Saya bungkus semua. Kemudian ini saya percepat, sudah selesai semua. Saya rapikan bagian atasnya, saya gunting agar terlihat rapi. Ini saya menghasilkan 17 bungkus karena besar-besar, isinya banyak. Jika teman-teman ingin lebih banyak bisa dikurangi isinya. Kemudian saya rapikan di atas sarangannya, sarangan untuk mengukus. Ini kecil jadi tidak bisa masuk semua. Nanti akan saya gunakan tempat yang lain untuk mengukus. Kemudian ini airnya sudah matang dan saya taruh di atasnya. Ini saya kukus kira-kira 20 atau sampai 25 menit dan sampai matang. Dan ini sisanya saya masukkan ke dalam kukusan yang lebih kecil. Setelah 25 menit berlalu dan ini sudah matang, saya matikan api kompornya, kemudian saya angkat. Mudah kan teman-teman cara masaknya? Hanya butuh kesabaran saja. Dan ini sudah selesai. Saya dinginkan dulu karena masih panas. Nah, setelah dingin, saya akan mencobanya. Ini harum sekali, wangi banget. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kemudian saya udah gak sabar, langsung ambil sendok. Saya coba.
Enak loh rasanya. Silahkan dicoba ya. Semoga resepnya bermanfaat. Ini kemudian saya udah nggak sabar, sekalian nyoba, langsung nambah terus, langsung disendok terus. Kayaknya seperti ini saya langsung ngambil nasi. Jangan lupa dicoba ya. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum.